Halo Bunda dan Ayah, apakah anak Anda sering marah-marah, sulit tidur, dan tiba-tiba jadi sangat sedih dan malas bergerak? Mungkin Anda mengira itu hanya tantrum atau perubahan mood biasa. Namun tahukah Anda bahwa perubahan emosi yang drastis ini bisa jadi lebih dari sekedar tantrum? Ini bisa jadi tanda gangguan bipolar pada anak. Kondisi bipolar pada anak memang masih sering disalahpahami, dan banyak orang tua yang merasa bingung dengan perubahan suasana hati yang terjadi pada anak. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk membedakan antara tingkah laku biasa dan gangguan yang lebih serius. Untuk itu, kita mulai dari pemahaman dasar tentang apa itu gangguan bipolar. Gangguan bipolar yang sering disebut sebagai gangguan manik depresif adalah kondisi mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Pada anak-anak, gangguan ini bisa muncul dalam bentuk perubahan mood yang sangat cepat dan intens. Dari sangat bahagia, hiperaktif, hingga sangat sedih dan kehilangan semangat. Lalu apa yang menyebabkan gangguan bipolar pada anak? Seperti banyak gangguan mental lainnya, gangguan bipolar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor genetik maupun lingkungan. Faktor genetik adalah salah satu penyebab utama gangguan bipolar. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan bipolar, maka kemungkinan anak untuk mengalami lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa jika salah satu orang tua atau keluarga dekat memiliki gangguan bipolar, anak mungkin memiliki kecenderungan untuk mengembangkan kondisi yang sama. Namun selain faktor genetik, pola asuh juga punya peran penting. Pola asuh yang tidak konsisten atau stres berlebihan dalam keluarga dapat memicu atau memperburuk gejala bipolar pada anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh stres atau kekerasan emosional atau kurangnya perhatian dan pengasuhan yang stabil lebih rentan terkena gangguan bipolar. Bahkan trauma di masa lalu seperti kekerasan, pengabaian, pelecehan seksual, serta bullying yang dialami oleh anak bisa menjadi penyebab dari gejala bipolar pada anak. Sekarang mari kita bahas gejala-gejala spesifik gangguan bipolar pada anak. Bipolar terdiri dari dua fase utama, yaitu mania dan depresi. Pada fase mania, anak akan menunjukkan gejala seperti peningkatan energi yang ekstrim, bicara cepat, kesulitan tidur, bahkan punya energi yang tidak habis-habis. Mereka bisa sangat hiperaktif, berlari-lari, nggak bisa diam, dan merasa seperti bisa melakukan segalanya. Anak mungkin juga bisa menjadi sangat impulsif, melakukan hal-hal yang berbahaya, seperti berlari tanpa tujuan, melompat dari atas meja, atau berbicara tanpa henti. Di sisi lain, pada fase depresi, anak akan merasa sangat sedih, kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya mereka sukai, merasa putus asa, dan sangat lelah. Mereka mungkin tidur terlalu banyak atau bahkan enggan untuk melakukan apapun, termasuk berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Seringkali, anak juga menunjukkan gejala fisik seperti sakit kepala atau sakit perut, meskipun nggak ada masalah medis yang jelas. Anak bisa sering tidur dan malas untuk melakukan apapun. Biasanya akan terjadi gangguan manik terlebih dahulu dan diikuti oleh gangguan depresi, atau bahkan gangguan manik tidak disadari oleh orang tua lalu meluncur ke gangguan depresi. Gangguan bipolar biasanya mulai muncul pada usia remaja, tapi gak jarang juga dapat terdeteksi pada usia anak-anak. Menurut penelitian, sebagian besar anak yang terdiagnosis dengan bipolar menunjukkan gejala pada usia 7-9 tahun. Namun seringkali gangguan ini baru terdiagnosis setelah gejala menjadi lebih jelas saat anak beranjak dewasa. Jadi, sangat penting bagi orang tua untuk memantau perilaku anak sejak dini. Banyak orang tua bertanya-tanya, bagaimana membedakan gangguan bipolar dengan tantrum atau ADHD? Seringkali gejala mania pada anak-anak terlihat seperti tantrum yang sangat intens atau perilaku hiperaktif yang mirip dengan ADHD. Namun ada perbedaan penting nih. Tantrum biasanya terjadi sebagai respon terhadap frustasi atau kegiatan anak yang nggak terpenuhi dan biasanya berlangsung singkat. Sementara itu, gejala mania dalam bipolar lebih lama dan terjadi tanpa alasan yang jelas, bahkan bisa berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu. Sedangkan ADHD lebih cenderung melibatkan kesulitan fokus atau impulsivitas yang terjadi terus-menerus, bukan perubahan mood yang ekstrim.
Jadi perbedaan utamanya adalah bahwa gangguan bipolar melibatkan perubahan suasana hati yang sangat cepat dan dramatis antara mania dan depresi, sementara ADHD lebih tentang masalah perhatian dan kontrol impulsif. Pencegahan gangguan bipolar pada anak bisa sangat sulit karena sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik. Namun, menciptakan lingkungan yang stabil, penuh kasih sayang, dan bebas dari stres dapat membantu mengurangi resiko. Selain itu, menjaga rutinitas yang baik dan tidur yang cukup dapat membantu menjaga kestabilan emosi anak. Untuk mendeteksi gangguan bipolar pada anak, harus dilakukan oleh profesional yang berpengalaman. Ini termasuk wawancara dengan orang tua, pengamatan terhadap perilaku anak, serta pemeriksaan medis untuk memastikan tidak ada kondisi lain yang mempengaruhi gejala tersebut. Psikiater maupun psikolog biasanya akan melakukan tes untuk mengevaluasi riwayat medis keluarga, serta melakukan tes psikologis untuk memastikan bahwa gejala bipolar pada anak sesuai dengan kriteria DSM-5 untuk gangguan bipolar. Pengobatan untuk gangguan bipolar pada anak melibatkan kombinasi terapi dan obat-obatan. Terapi perilaku kognitif seperti CBT sering digunakan untuk membantu anak mengelola emosi dan mengubah pola pikir yang negatif. Selain itu, obat-obatan seperti mood stabilizer dan antipsikotik mungkin diresepkan oleh psikiater untuk membantu mengatur mood anak dan mencegah episode mania atau depresi yang ekstrim. Namun yang paling penting adalah dukungan keluarga. Orang tua harus terus berkomunikasi dengan anak dan terlibat dalam proses pengobatan sambil bekerja sama dengan profesional kesehatan untuk menemukan strategi yang paling efektif. Gangguan bipolar pada anak memang bisa sangat menantang, tapi dengan pemahaman yang tepat dan dukungan yang baik, anak bisa menjalani kehidupan yang lebih stabil dan bahagia. Nah, jika teman-teman merasa khawatir dengan perubahan emosi anak, jangan ragu untuk konsultasi dengan profesional. Semoga informasi ini membantu ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.